Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Ya. Cek. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini pagi atau sudah siang? Iya, semangatnya masih pagi. Oh, semangatnya Kak. masih pagi. Oke. Oke. Lagi diulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, Oke. luar biasa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oh ya, mau tanya gimana kabarnya hari ini adik-adik? Ya, jawabnya masih 100 padahal ini puluhan ribu sasarannya ya. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya pakai salam germas biar kompak. Iya. Ya. Jawabnya gimana Kak? Coba. Ayo, kita mulai ya. Iya. Coba perhatikan saya ya. Iya, Yuk. oke. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, bugar, produktif, ceria. Sehat dimulai dari saya. Kira-kira bisa nggak? Gitu cara Bisa kan jawabnya. ya? Bisa ya? Oke. Tolong dong dikeluarin semangatnya, geloranya. Saya pengen tahu semangatnya adik-adik siswa kelas 10 MAN 1 Tuban pada hari ini. Oke. Semangat pagi. Sehat. Pagi. Bugar. Oh, Semangat bukan pagi ya? dulu Kak. Iya. Ternyata Oke, aku oke, sih oke, gampang. oke. Iya, iya, Iya. oke. Aku Oke, grogi ini. aku. diulangi. Oke, yuk. Ternyata kakaknya yang sudah mengantuk pada siang hari ini. Iya, Baik. ayo. Kita coba sekali lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ayo. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, bugar, produktif, ceria. Sehat dimulai dari saya. Oke. Oke. Ya, silakan. terima kasih. Ya, oke. Pembelajaran kita hari ini sampai dengan nanti insya Allah kalau enggak molor, kalau adik-adik kondusif dan kooperatif dengan kita, akan kita selesaikan pada pukul 12. Jadi mohon kerjasamanya dari adik-adik semua ya. Ada yang sudah tahu kita pada siang hari ini mau belajar terkait apa adik-adik? Ya, saya panggilnya adik-adik aja ya. Oke. Ya, ada yang sudah tahu hari ini mau belajar apa? Ya, padahal sudah terpampang nyata. Ya, jadi kita akan belajar terkait dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin perkenalkan yang di samping saya ini adalah Bu Dian Estining Ya. Siwi. Ya. Oke, biasa dipanggil Budian. Silakan. Ya, ini perawat giginya Puskesmas Wire. Jadi kalau Ya. adik-adiknya ada yang Faskesnya, BPJS-nya Wire, Iya. kalau berobat gigi pasti nanti akan ketemu dengan Budian. Oke, Ya. ya. Tentang pergigian pokoknya. Iya. All about tooth. Oke, ya. Biar makin cantik, senyumnya Pepsodent. Kalau mau scaling gigi, monggo ke Puskesmas Wire, bisa. Oke. Bisa umum, bisa BPJS. Ini ceritanya promosi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri yaitu Nopelia Herelatantika ya. Bisa dipanggil Bu Tika. Mbak Tika Ya, ya. atau Mbak Tika aja ya. Oke, masih Biar muda lebih lah, akrab. ya. Nah, saya selaku tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Puskesmas Wire. Jadi tugas saya adalah berkeliling ke sekolah-sekolah memeriksa sarana prasarana ataupun perilakunya adik-adik sekalian dan di instansi-instansi gitu ya. Oke, jadi adik-adik kenapa kita harus belajar perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, kalau kita mau sehat, kuncinya cuma satu, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Nah, apakah PHBS itu hanya di sekolah saja? Tidak adik-adik, tetapi di rumah, di sekolah, bahkan di fasilitas umum atau ketika adik-adik nanti sudah keluar dari sekolah ya, ketika bekerja, adik-adik juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Nah, untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah
menciptakan sekolah yang sehat adik-adik, lingkungan yang sehat supaya adik-adiknya ini sehat dan prestasinya meningkat. Kira-kira mau nggak kalau prestasinya meningkat? Mau nggak? Ya, ada yang bercita-cita sekolah sampai perguruan tinggi? Ya, berarti harus sehat dan belajar gitu ya. Oke. Kok nggak bisa ya? Oh ini ya. Nah, setelah adik-adik belajar hari ini siang ini, nanti kalau panjenengan pulang semuanya ke rumah dan besok kembali ke sekolah, harapannya adalah adik-adik sudah tahu dan mampu untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana khususnya di tatanan sekolah. Ya. Ada berapa sih perilaku hidup bersih dan sehat ini? Kak, mohon maaf ini nggak bisa. Nggih. Tukar Kak. Ya, mohon maaf kita lanjut ya adik-adik. Nah, sebelum nanti kita indikatornya ada berapa sih PHBS itu, saya jelaskan lebih dahulu apa sih itu PHBS ya. PHBS ini adalah sekumpulan perilaku. Jadi kenapa kok dikatakan sekumpulan perilaku? Karena PHBS ini enggak hanya satu perilaku, tapi ada banyak perilaku yang harus adik-adik terapkan ketika di sekolah ini. Nah, apakah hanya adik-adiknya saja yang wajib menerapkan PHBS? Tidak. Jadi semua warga sekolah, baik itu murid, siswa, siswi ya, atau bapak ibu guru, karyawan, dan juga pengunjung yang ada di sekolah wajib untuk menerapkan PHBS. Nah, tujuannya ini adik-adik adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ya. Nah, yang tadi menciptakan lingkungan sekolah yang sehat gitu ya. Nah, mengapa perlu PHBS? Ada yang tahu nggak kenapa sih kita kok perlu PHBS? Salah satunya adalah, ada yang tahu sekolah itu merupakan tempat fasilitas apa? Ya, sekolah merupakan tempat fasilitas umum. Ya, kenapa kok dikatakan TFU atau tempat fasilitas umum? Karena banyak tempat berkumpulnya banyak orang ya. Nah, kalau sudah tempat berkumpulnya banyak orang adik-adik, itu bisa menjadi tempat sumber penularan penyakit. Kenapa ketika COVID itu banyak diliburkan sekolahnya? Karena itu adalah salah satu penyakit menular. Penularannya sangat cepat ya. Dan oleh karena itu ketika pandemi banyak sekolah yang diliburkan akhirnya belajar online. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita banyak berkumpul banyak orang akan terjadi penularan penyakit. Nah, untuk menanggulangi penularan penyakit ini oleh karena itu harus kita cegah dengan namanya PHBS gitu ya. Nah, ada yang sudah tahu mungkin ketika SD, ketika SMP sudah pernah mendapatkan materi PHBS, ada berapa sih indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya, jadi ada 8 indikator PHBS di sekolah. Nah ini, yang pertama adik-adik itu adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apakah adik-adik kalau cuci tangan cukup dengan air mengalir saja atau dengan sabun? Ada yang dengan sabun? Semuanya atau ada yang masih hanya dengan air saja?
Masih banyak ya, apalagi lek buru-buru, biasanya kalau makan hanya cukup dengan disiram air. Ya. Jadi adik-adik, kalau cuci tangan wajib pakai sabun. Ya, baru bisa dikatakan CTPS. Kalau misalkan di fasilitasnya, wastafelnya nggak ada sabun, matur ibu guru harus disediakan sabun supaya indikator cuci tangan pakai sabun ini terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Di sini ada kantinnya, ada ya itulah. Jadi nggak boleh jajan sembarangan karena adik-adik di sekolah itu dari pagi sampai sore, betul nggak? Atau dari siang sampai siang? Ya, di sekolah sama di rumah waktunya lebih banyak di mana? Di sekolah. Karena itu kantin sekolah harus menyediakan makanan yang sehat. Yang bertanggung jawab untuk makan makanan sehat adik sendiri atau orang lain? Siapa kira-kira? Sehat dimulai dari mana? Diri sendiri. Yang punya kewajiban untuk memilih makanan sehat, apakah adik kalau beli makanan ditentukan oleh orang lain? Enggak kan ya? Berarti harus pintar-pintar pilih makanan yang sehat. Sekarang banyak loh ya, dari hasil screening kesehatan sudah banyak anak-anak usia sekolah yang hipertensi. Kalau dari kecil sudah hipertensi, bagaimana nanti ketika dia dewasa? Sudah banyak anak-anak remaja putri yang anemia, padahal remaja putri adalah calon ibu yang nantinya akan melahirkan generasi baru. Lah kalau ibunya anemia, melahirkan bayi bisa resiko stunting. Tahu nggak stunting? Iya, apa itu stunting? Gagalnya pertumbuhan. Kalau dia gemuk ya kelihatan sehat tapi tubuhnya pendek, tidak sesuai dengan usianya, itulah yang disebut gagal tumbuh pendek ya. Beda loh ya sama yang memang dia kalau kayak di TV Ucok Baba itu kan karena memang kelainan gitu ya. Nah kalau sudah stunting adik-adik ya, ini nantinya pertumbuhannya sudah tidak sama lagi dengan kalian. Perkembangan otaknya sudah nggak sama gitu ya. Jadi hindarilah anemia bagi remaja putri. Berarti harus dengan apa? Rajin minum apa? Air putih. Apa dek yang diminum seminggu sekali? Tablet tambah darah. Kalau cowoknya nggak perlu minum tablet tambah darah, tapi mengkonsumsi sayuran hijau sama makanan hewani protein yang tinggi protein atau zat besi. Enggak cuma remaja putri loh ya yang beresiko anemia, tetapi juga laki-laki. Oke, kemudian nomor 3 adalah menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Ya, jamban yang bersih dan sehat bagaimana? Nanti saya terangkan. Oke. Kemudian yang 4, berolahraga teratur dan terukur. Siapa yang rajin olahraga? Siapa yang makannya banyak tapi jarang olahraga atau bergerak? Seringnya rebahan atau hanya nongkrong ngopi? Ya, ada? Ya, mulai sekarang harus rajin gerak ya, Dek ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk. Seperti yang sudah saya katakan, sekolah itu nanti bisa jadi sarang penularan penyakit. Nyamuk bisa menularkan penyakit enggak? Bisa. Contohnya apa? Demam berdarah. Ya, kalau gagal atau tidak cepat ditolong, itu nanti bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Sudah banyak loh kasus demam berdarah di Kabupaten Tuban dan sudah ada kematian karena yang disebabkan oleh demam berdarah. Oleh karena itu harus memberantas jentik nyamuknya gitu ya. Kemudian yang keenam adik-adik. Nah ini yang mungkin paling rawan adalah adik-adik yang laki-laki. Kira-kira apa nomor 6? Tidak boleh merokok, baik rokok manual maupun elektrik. Ya gitu. Nah
Nanti akan dijelaskan apakah rokok elektrik lebih baik dari rokok manual atau batangan. Ya, oke. Kemudian ini adik-adik yang ketujuh adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur, minimal harus 6 bulan sekali. Nah, tujuannya untuk apa? Menjaga status gizinya adik-adik. Ini adalah untuk memantau supaya berat badannya ideal. Kalau adik-adik ngelamar kerja yang ditanyain IMT, kalau kekurusan bakal ditolak, kegemukan juga bakal sulit diterima. Oleh karena itu salah satu syaratnya adalah IMT. Indeks massa tubuh harus ideal adik-adik. Sekarang gitu, kalau persyaratan untuk melamar kerja, bahkan mau CPNS kalau di Kementerian Pertahanan, Kejaksaan, adik-adik akan ditanyain IMT. Banyak yang gugur di kesehatan, gitu ya. Jadi harus peduli sama kesehatannya sendiri, gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Jangan sembarangan gitu. Oke, kita bahas yang pertama dulu adik-adik. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah ini, kenapa harus cuci tangan pakai sabun dan mengalir? Sekarang adik-adik ini kira-kira di tempat ini, tempatnya silih bergantian, tadi duduknya di sini. Ya, yang adik-adik ada yang sakit? Gak ada? Ya, adik-adik, salah satu tempat umum itu kan fasilitas umum ya, orangnya silih berganti. Yang sakit nggak tahu tiba-tiba datang ke sini bawa kuman, bawa bakteri, bawa virus. Ketika nanti adik-adik pegang salah satu fasilitas umum, ya, kuman, bakteri, virus itu loh menular lewat tangannya adik-adik semua, ya, karena tangan ini adalah perantara penularan penyakit, gampang terkontaminasi sama kuman, bakteri ataupun virus. Makanya kalau keadaan tangan kita kotor, ketika memasukkan tangan baik itu ke mulut yang suka gigit jari, ya ke mata, itu juga akan dimasuki sakit. Kumannya masuk ke dalam tubuh. Makanya kalau dulu banyak COVID ya nggak boleh sering megang muka ketika kondisi tangannya tidak bersih. Apakah kuman, bakteri, virus bisa dilihat kasat mata oleh kita? Hanya bisa dilihat dengan alat mikroskop adik-adik. Lek dilihat yo bersih, wong nggak ada kotoran yang menempel. Tapi coba lihat dengan alat yang namanya mikroskop. Banyak kuman bakteri yang berkeliaran. Berapa ribu? Tidak cukup ratusan tetapi ribuan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari terkontaminasi dengan kuman harus yang namanya dibunuh dengan sabun. Ya, jadi hanya bisa dibunuh dengan sabun, gitu ya. Nah, kapan waktu mencuci tangan? Ya, yang pertama adalah sebelum dan sesudah apa? Makan, gitu ya. Apakah hanya makan? Bagi adik-adik cewek yang suka membantu orang tuanya memasak, wajib cuci tangan. Kalau memegang makanan harus cuci tangan supaya makanannya enggak terkontaminasi lalu masuk ke dalam perut kita, gitu ya. Nantinya akan bisa menyebabkan penyakit yang namanya diare, yang bolak-balik ke dalam WC itu loh ya. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan kegiatan yang memasukkan jari-jari tangan. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Yang suka usil ya, tiba-tiba kucek mata, tiba-tiba gigit jari ketika ngelamun. Nah itu bahaya. Ketika habis buang ingus enggak, atau misalkan ya ketika habis buang ingus, ngupil, enggak cuci tangan, habis itu ke kantin lupa pegang makanan dimakan, yuk ikut masuk gitu. Ya, kalau di sini ada yang bercita-cita menjadi anggota PMR, ya, atau UKS, nah
salah satu tugasnya adalah membantu temannya yang sakit atau ketika luka mengobati luka. Itu juga wajib harus cuci tangan karena kalau tidak nanti akan membuat luka itu semakin infeksi bertambah parah. Oke, iya maaf. Ya, gitu ya. Kemudian selain itu adik-adik harus dengan setelah melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari ya. Contohnya adalah dengan ini. Makan, kemudian bermain, berolahraga ya. Itu setelah memegang binatang itu juga harus cuci tangan. Nah, ada berapa langkah cara cuci tangan? Yaitu 6 langkah ya. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan, kemudian punggung-punggung tangan bergantian ya. Kemudian yang ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari ya. Buku-buku jari ini yang ini loh, gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Ya, jempol kanan kirinya diusap dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Cukup dilakukan dengan 60 detik. Kira-kira lama enggak? Hah? Lama. Masa lama 60 detik? Ya. Jadi kalau cuci tangan harus 6 langkah ini supaya apa? Kuman-kuman yang delik ya di tempat-tempat terlipat atau yang tak terjangkau itu bisa terbunuh gitu ya. Nah, ini mengkonsumsi jajanan sehat di kantin syaratnya adalah cukup ingat kalau jajanan sehat adik-adik warnanya tidak terlalu mencolok. Rasanya tidak terlalu tajam, misalkan gurih ya enggak terlalu gurih. Kebanyakan apa kalau terlalu gurih? MSG, gitu ya. Itu. Kalau MSG-nya kebanyakan biasanya menghambat anak-anak untuk menjadi pintar. Makanya kurang-kurangin deh micin gitu ya. Kalau aku sih lebih suka makannya enggak ada micin gitu. Kemudian ada lagi, harus periksa kalau suka snack. Jangan yang enggak ada kadaluarsanya, harus ada tanggal expirednya, ya. Kalau misalkan ada yang suka makanan seblak, ya, kerupuk seblak, ya, mie biteng, makaroni, ada enggak yang suka? Enak enggak? Enak, makanan yang enggak sehat, apalagi instan itu memang enak, apalagi mie Indomie, ya enggak? Kalau sering-sering makan Indomie itu juga nanti akan berpengaruh pada empedu adik-adik. Ada loh yang nggak punya empedu karena gara-gara keseringan makan mie ya. Jadi hindari makanan-makanan yang nggak sehat tadi ya. Nah, untuk makanan yang sehat contohnya adalah ini, yang merah, yang nggak sehat yang ini kuning. Ya, gorengan boleh karena olahan sendiri, tapi harus memperhatikan minyaknya yang dipakai. Minyak bekas enggak, jelantah enggak, atau sering dikonsumsi enggak? Adik-adik ya, satu gorengan, satu kerupuk itu sama dengan 1 sendok ini ya, minyak. Bayangin, satu hari adik-adik hanya punya kesempatan untuk makan maksimal 5 sendok makan minyak. Kalau adik-adik sehari sudah makan berapa kerupuk itu, berapa gorengan, ayamnya yang digoreng, nah berarti sudah melebihi batas minimal sehari gitu ya. Nah ini, kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat ya. Yang penting adik-adik di dalam kamar mandi untuk dikatakan bersih dan sehat, sebelum dan sesudah menggunakan kamar mandi harus dengan disiram ya. Kenapa kok banyak kamar mandi dijumpai berbau menyengat? Karena biasanya kondisi lantai kering belum disiram air sudah dipipisi. Habis pipis hanya dikasih air 1 jebor, 2. Itu nantinya yang akan membuat baunya menyengat. Ya, saya kan sering periksa di sekolah, lihat kamar mandinya. Saya juga sering menjumpai kamar mandi yang ada genangan kotorannya. Coba bayangin, kalau saya sih nggak mau ya, kalau ke kamar mandi ada kotorannya, gitu. Jadi harus saling menjaga. Tidak hanya bu guru loh ya yang bertugas menjaga kebersihan, tetapi adik-adik yang menjadi warga sekolah juga
kewajiban menjaga lingkungan. Dan yang satu tidak boleh ketinggalan adalah sabun. Sabun wajib di wastafel, wajib di kamar mandi. Buang air besar, buang air kecil, wajib cuci tangan. Apalagi yang cowok rawan jarang cuci tangan, lek habis buang air kecil, ya gitu. Ini contoh jamban yang tidak sehat, yang sering dulu dijumpai, tetapi saya yakin pada saat kondisi seperti ini sekarang ya sudah banyak yang enggak ada seperti ini. Ini yang biasanya rumahnya di sekitar sungai gitu ya. Nah ini jamban yang enggak sehat. Yang keempat adalah olahraga teratur dan terukur. Ya ini tujuannya adalah memelihara ya. Kalau olahraga adik-adik, walaupun adik-adik makannya banyak, tapi kalau sering olahraga, saya yakin tubuhnya ideal. Betul apa enggak? Iya. Kecuali kalau habis makan tidur, ya gendut. Ya. Enggak apa-apa kalau gendutnya sehat. Kalau misalkan gendutnya enggak sehat gimana? Gitu, ya. Kemudian adik-adik ya, itu juga menghindari penyakit jantung. Biasanya kalau kurang gerak, jantungnya lemah. Yang sering keringetan ya, nggak ngapa-ngapain, tangannya basah, itu adalah salah satu ciri jantungnya lemah. Gitu ya. Oke, kemudian satu ini adik ya, adalah untuk menjaga tubuh supaya lebih ideal ya. Kemudian tenaganya, imunnya kuat gitu. Kemudian ini memberantas jentik nyamuk. Nah, adik-adik tahun ini menjumpai musim kemarau enggak? Hah? Iya, tapi musim kemaraunya seperti tahun-tahun sebelumnya enggak? Enggak. Sekarang ini kita ada di musim kemarau basah. Kenapa kok disebut musim kemarau basah? Ada yang tahu? Karena musim kemarau tetapi enggak ada sinar matahari, malah adanya hujan. Oleh karena itu disebut kemarau basah. Kalau sudah hujan ditandai dengan apa? Banyaknya kasus demam berdarah meningkat. Kenapa? Kok ketika hujan banyak kasus darah meningkat? Ya, karena adik-adik banyak tempat perkembangbiakan nyamuk dari air hujan, ya. Itu loh ditampung oleh barang-barang bekas yang dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti yang bisa menularkan demam berdarah itu enggak suka sama air genangan yang warnanya keruh. Makanya di kamar mandi itu sering ada uget atau jentik-jentik. Di gentong yang bersih airnya itu juga banyak jentik-jentik. Itu adalah nyamuk jentik-jentik Aedes aegypti yang bisa menggigit manusia. Dari telur sampai bisa menggigit manusia, pertumbuhannya sangat cepat. 5-7 hari. Ya, diingat-ingat ya. Adzan ya. Oke, break sebentar ya. Adzan. Oh, enggak baik loh. Kita dikasih waktu 50 menit sampai jam 12. Ya. Oke. Oh ya,
Sudah selesai ya adanya? Ya, saya lanjutkan lagi. Baik adik-adik, ya. Jadi saya kasih tahu ya. Tadi sampai mana? Demam berdarah ya? Oke. Ada yang tahu ciri-cirinya nyamuk Aedes aegypti? Apa? Ada putih-putihnya. Ya. Seleret-seleret apa? Putih sama apa? Hitam, betul. Jadi nyamuknya itu banyak macamnya. Kalau nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah itu fisiknya kecil ya. Jadi nyamuknya kecil, warnanya hitam putih, betul, belang hitam putih. Jadi kalau digigit nyamuk seperti itu bisa jadi itu adalah nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah. Ya, jadi demam berdarah itu disebabkan oleh virus yang ditularkan dari gigitan nyamuk. Nah, apakah untuk menanggulanginya dengan fogging? Ada enggak biasanya ada demam berdarah sedikit mintanya fogging. Padahal fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Dan tidak hanya nyamuk yang akan dibunuh, tetapi juga serangga yang lainnya. Dan itu punya efek samping. Ya, bisa dari bahannya itu mengandung racun. Kalau dihirup manusia juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Bagaimana cara yang efektif untuk mencegah kita supaya tidak sakit demam berdarah? Adalah dengan memberantas jentik nyamuknya dari tempat perkembangbiakan nyamuk. Dengan apa? 3M+ tadi ya. Jadi 3M+ itu apa? Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar? 3M+ adalah menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas. Plusnya menghindari gigitan nyamuk. Ya, kalau mau menguras bak kamar mandi adik-adik ataupun tempat-tempat penampungan air harus disikat. Kenapa? Kalau hanya diganti airnya dibuang, uget-ugetnya hilang, langsung diisi air tapi nggak disikat, telur yang menempel di dinding-dinding bak kamar mandi ataupun tempat penampungan air masih hidup. Ketika dikasih air lagi akan berkembang biak gitu. Jadi ada yang habis dikuras tapi nggak disikat, dikasih air sudah ada jentiknya. Jadi harus disikat bersih ya. Kemudian menutup semua tempat penampungan air. Ada enggak di rumahnya yang masih suka menyimpan air ya atau punya tandon air? Nah, itu semua tempat-tempat penampungan air harus ditutup rapat-rapat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas, khususnya yang bisa dijadikan tempat penampungan air hujan. Makanya Dek, kalau lihat sekitar lingkungan rumah atau di sekolah ada barang bekas yang dijadikan tempat penampungan air, segera ditutup atau dibuang di tempat sampah. Gitu ya. Jadi supaya tidak jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian hindari gigitan nyamuk dengan cara apa? Bisa dengan memakai baju ataupun celana panjang, lengan panjang ya. Bisa dengan memakai autan atau kamarnya dipasang kelambu atau kawat kasa. Dan hindari menggantung baju di balik pintu. Ada yang masih suka menggantung baju di balik pintu? Banyak. Coba lihatan apalagi bajunya warnanya hitam. Kibatno Dek, akeh nyamuk esing berseliweran. Iya enggak? Iya, soalnya itu bisa jadi tempat sarang nyamuk. Jadi kalau sudah enggak dipakai, ya misalkan sudah enggak mau dipakai besoknya, ya langsung taruh di tempat baju kotor gitu ya. Nah, kemudian ini tidak merokok di sekolah. Ya, di sini ada enggak gurunya yang masih merokok? Enggak tahu.
Oke, jadi yang tidak boleh merokok itu siapa? Apakah hanya muridnya? Tidak. Karyawan, guru, pengunjung tidak boleh merokok di sekolah. Karena sekolah ini adalah tempat-tempat umum, salah satunya yang wajib tanpa rokok, tidak boleh ada area smoking. Kalau tempat-tempat umum lainnya ada yang boleh kawasan tanpa rokok dengan tetap menyediakan area smoking. Tapi kalau sekolah tidak boleh ada yang merokok. Nah ini ya, kenapa? Karena kalau merokok nggak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Betul apa enggak? Ya. Betul deh ya, merokok itu asapmu itu loh, kalau mbok telen ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau mbok sebarkan ke yang lain, ya jenengan nanti bisa membahayakan orang lain, menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain ya. Nah, ada yang namanya perokok pasif sama aktif. Kalau aktif itu adalah orang yang merokok, kalau pasif orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Ya. Ada yang namanya rumah tangga sehat. Ya, adik-adik tinggal di rumah bersama orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Ya, ada yang namanya PHBS rumah tangga. Kalau dikatakan rumah tangga sehat, itu tidak boleh ada yang merokok, walaupun merokoknya di luar rumah. Tetapi kalau ada yang merokok, sudah tidak bisa dikatakan bahwa rumah tangga tersebut sehat. Rokokmu yang ada asapnya itu loh, menempel di kamar. Kalau misalkan rokoknya di kamar ya menempel di kasur, di kelambu. Kalau di sofa ya menempel di sofa. Tidak hanya bertahan 1-2 hari, tetapi berbulan-bulan. Bayangin lek kamu punya adik kecil yang masih bayi balita, ada loh banyak anak kasus bayi balita yang sudah mengidap penyakit TBC karena orang tuanya atau saudaranya merokok. Enggak kasihan? Kasihan kan ya? Itu. Jadi harus hindari, kalau mau ngerokok jangan di rumah. Atau kalau bisa jangan pernah mencoba rokok, gitu ya. Tuh, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia dan 43 senyawa yang bersifat karsinogen. Apa artinya karsinogen? Ini adalah ya yang bisa membunuh sel-sel tubuhmu, yang bertugas menjadi pelindung dalam tubuhmu, tetapi dia dibunuh oleh zat ini, yang dari rokok ini, sehingga bisa menyebabkan kanker. Enggak langsung efeknya hari ini merokok, besoknya, lusanya, seminggu kemudian adik sakit. Tapi numpuk, itu namanya menabung penyakit, gitu ya. Nah, ini kemudian selain bisa menyebabkan kanker, juga bisa memicu stroke, impoten, ya. Kemudian selain itu bisa menjadi penyebab penyakit jantung, ya. Dan juga merusak paru-paru, gitu. Jadi hindari. Apakah rokok elektrik lebih aman daripada rokok yang biasanya pakai batangan? Sama saja. Liquid yang ada dalam rokok elektrik itu banyak sekali senyawa kimianya yang lebih berbahaya bagi tubuhnya adik-adik. Oke, ada yang nikotinnya 0%. Tapi bagaimana dengan kandungan bahannya yang lain? Nah itu, jadi WHO pernah menyarankan elektrik bisa jadi solusi untuk yang suka rokok. Tetapi banyak penelitian sekarang yang membuktikan bahwa elektrik juga berbahaya jangka panjang bagi kesehatan manusia. Gitu. Jadi kalau bisa memilih, kalau belum merokok, jangan sekali-kali coba rokok. Karena dari rasa keingintahuan, penasaran adik-adik bisa menjadikan adik-adik kecanduan dari kandungan nikotin yang ada, gitu ya. Tuh.
Nah, ini adalah contoh tubuh seorang perokok, ya. Adik-adik perlu diketahui, ya. Kalau yang diserang organ dalam tubuhnya adik-adik, walaupun luarnya terlihat bagus, dalamnya rusak. Paru-parumu yang seharusnya berwarna merah hati bisa saja berwarna hitam gelap. Gitu ya. Jadi walaupun sehat di luar tetapi belum tentu dalamnya sehat. Dan yang paling berbahaya kira-kira kalau dalamnya rusak, luarnya sehat, kira-kira berbahaya enggak? Lebih berbahaya. Gitu ya. Nah, ini mulai dari ujung rambut bisa mengalami kerontokan atau botak ya. Kaki juga bisa diamputasi ya. Lah kalau cowok-cowok bahaya, masa depanmu terancam kalau sudah terkena impoten. Siapa yang mau nanti cewek-ceweknya, ya enggak? Gitu ya. Jadi hindari merokok. Itu ya. Kemudian yang ketujuh ini, menimbang berat badan dan tinggi badan. Tujuannya untuk apa adik-adik tadi? Memantau status gizi ideal. Nah, adik-adik yang ingin mengetahui indeks massa tubuhnya normal atau kurus atau sangat kurus atau gemuk atau kegemukan atau obesitas bisa menghitung dari indeks massa tubuh. Caranya adalah ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya, caranya itu. Normalnya berapa? Normalnya adalah 18,5 sampai dengan 24. Kalau sudah di atas itu, adik-adik bisa dikatakan kegemukan atau obesitas. Tapi kalau di bawah 18,5, kategorinya adalah sangat kurus atau kurus, gitu ya. Nah, untuk mencapai normal itu perlu menjaga tubuhnya agar tetap ideal. Dengan cara apa? Konsumsi gizi seimbang, rajin aktivitas fisik atau olahraga gitu. Nih ya. Kemudian yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Nah, gitu ya. Kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Ada enggak yang biasanya mau buang cari tempat sampah tapi enggak ketemu tempat sampah akhirnya dimasukkan ke saku? Ada? Ada? Hebat itu berarti. Ya. Karena apa? Karena adik-adik peduli terhadap lingkungan sekitar. Peduli terhadap kesehatan. Ya, terima kasih. Gitu ya. Jadi harus dengan membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mencemari lingkungan dan menjadi tempat penularan penyakit. Nah ini, sampah dibedakan menjadi 3 jenis ya. Ada anorganik, organik, dan berbahaya. Kalau organik itu bisa mengurai sendiri. Jadi kalau dibiarkan di tanah itu dia bisa mengurai sendiri, tidak mencemari lingkungan. Apa yang bisa mengurai sendiri? Yaitu daun dan sisa-sisa makanan. Ya, tetapi kalau sudah anorganik ya, yang tidak bisa mengurai sendiri itu bisa mencemari lingkungan gitu. Contohnya yang anorganik apa? Itu adalah plastik, kaleng, kaca, ya, kertas dan lain-lain gitu. Kemudian adik-adik yang sampah berbahaya ini adalah contohnya sampah medis ya. Kemudian kaleng racun ya. Kemudian ada baterai. Ini termasuk sampah medis. Oleh karena itu biasanya kalau di tempat umum ini harus disediakan tempat sampah yang berbeda. Harus ada yang namanya sampah anorganik, organik sama berbahaya. Tetapi minimalnya harus dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Tetapi adik-adik juga kalau sudah disediakan tempat sampah yang berbeda, membuangnya jangan sembarangan. Jangan asal ya. Tiba-tiba plastik dimasukkan ke dalam organik. Ya. Gitu. Jadi harus teratur gitu. Nah,
Kalau sudah menerapkan 8 PHBS ini adik-adik, saya yakin sekolah ini akan menjadi sekolah yang sehat, lingkungan yang sehat. Manfaatnya apa? Ini ya, akan meningkatkan semangat proses belajar mengajar. Tidak akan menjadi sumber penularan penyakit ya. Dan kalau sekolahnya sehat, ikut penilaian sekolah sehat bisa menjadi percontohan bagi sekolah lainnya. Gitu ya. Oke. Dari sekian materi yang saya sampaikan, apakah dipahami adik-adik? Dipahami? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri enggak? Ya, semoga yang saya sampaikan hari ini dapat diterima adik-adik semuanya ya. Oke, tapi saya mau ngecek, ada yang ingin ditanyakan? Waduh. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Oke, duduk dulu. Mbak Di tolong dibantu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjil Musa Arfi Hamda, biasa dipanggil Kenzu. Saya dari Gugus Al-Farabi. Ya. Kak, saya mau bertanya. Kan saya di rumah itu sering nyalain obat nyamuk. Nah, itu kan ruangannya aku tutup semua. Ya. Nah, itu saya menghirup terus sampai buat kepala sakit. Apakah itu bahaya? Dan apakah lebih baik pintunya dibuka? Oke. Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Dek siapa? Kenzu. Oke, terima kasih Dek Kenzu. Ya. Oke, terima kasih. Oh, ternyata ini rahasianya ya, ada udang di balik batu. Iya, pengen mendapatkan bintang. Ya, salah satunya. Ya, karena memang mau bertanya ya. Ya, jadi apakah baik untuk pemakai obat nyamuk ya di ruangan itu ya? Kalau saya lebih menyarankan yang baik itu adalah ini lotion autan. Ya, gitu. Itu lebih baik gitu ya. Tapi boleh atau bisa pakai yang namanya elektrik, yang pakai listrik ya. Ada banyak macam kan ya obat nyamuk ya. Kalau misalkan mau pakai semprotan, ada kan yang pakai semprotan entah itu Baygon atau Hit yang pakai disemprot ya. Itu kalau sudah disemprot di dalam ruangan ditinggal dulu. Ya, jadi disemprot di dalam ruangan, ditutup, adanya keluar. Kalau sudah beberapa menit baru boleh dimasuki. Supaya apa? Supaya baunya hilang dulu, racunnya hilang dulu. Gitu ya. Nah, tetapi lebih baik menggunakan, sekarang jarang ya yang sudah pakai obat nyamuk yang di ini ya, yang di Sumet ya. Iya, sekarang udah jarang ya. Kalau saya sih lebih menyarankan dari segi kesehatannya lebih baik pakai lotion atau kamarnya bisa dipasang kawat kasa yang khusus untuk menghindari nyamuk. Jadi kawat kasanya lebih kecil. Selain nyamuk, serangga-serangga seperti kecoa yang biasanya dari kamar mandi atau dari wastafel itu juga bisa nggak sampai masuk kamar gitu ya. Jadi penggunaannya harus lebih hati-hati gitu. Oke. Sudah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Diberikan kesempatan berapa? Berapa? Tiga ya? Dua lagi? Oh, satu lagi. Oh ya, maaf karena waktu terbatas. Iwan, perempuan aja. Perempuan dulu ya? Ya. Oke. Maaf ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ibratul Amalia dari Gugus Salahuddin Al-Ayubi. Saya ingin bertanya, bagaimana PHBS bisa menjadi bagian dari budaya sekolah bukan sekedar aturan?
Oke, terima kasih. Baik. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana PHBS bisa menjadi budaya sekolah tidak hanya aturan. Nah, siapa yang bertanggung jawab supaya PHBS itu menjadi budaya di sekolah? Siapa kira-kira adik-adik? Apakah ibu guru? Ya, jadi adik-adik ya, untuk membudayakan PHBS supaya diterapkan oleh adik-adik semua itu butuh kesadaran diri sendiri. Enggak ada yang bisa ini ya memaksa adik-adik harus cuci tangan, harus cuci tangan. Itu ada bekas makanan, kaleng, tolong dibuang. Siapa yang bisa ini? Kalau enggak dirinya sendiri. Tugasnya Bapak Ibu untuk menerapkan budaya PHBS ini adalah menyediakan fasilitasnya. Contohnya, wastafel itu wajib kelas 1. Sudah ada? Sudah ada Bu Guru? Nggih, lengkap nggih? Ya, wastafelnya enggak cukup hanya difasilitasi keran air yang untuk air mengalir, tetapi harus diberikan sabun. Tugasnya adik-adik menjaga sabun itu jangan sampai dibuat mainan, soalnya banyak ya sekolah yang saya kunjungi ada CTPS-nya banyak setiap kelas 1 tapi nggak ada sabunnya. Ketika ditanya dikonfirmasi sudah sering dikasih sabun Bu, tetapi anak-anak sering membuat mainan, sering hilang, akhirnya nggak ada sabunnya. Ya, nah itu berarti perlu kesadaran Bapak Ibu guru dan juga adik-adiknya. Tugasnya Bapak Ibu guru adalah memfasilitasi dan memantau apakah fasilitas untuk perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu sudah dipantau, dimonitoring itu setiap hari atau mingguan. Kalau sabunnya habis segera diganti. Ya, gitu ya. Jadi harus dibudayakan baik itu murid-murid, Bapak Ibu guru ataupun karyawan sekolah. Gitu ya. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa PHBS merupakan salah satu aturan di sekolah. Tetapi seperti yang saya katakan, salah satu kunci hidup sehat itu adalah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Supaya ini bisa terlaksana menjadi kebiasaan adik-adik setiap hari, itu harus dibudayakan. Artinya menjadi kebiasaan adik-adik. Jadi kesadaran diri sendiri lebih penting. Seperti yang sudah saya jargonkan, sehat dimulai dari saya. Ya, karena tidak ada yang bisa menjaga kesehatan adik-adik selain diri adik sendiri. Gitu ya. Jadi pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Sepakat? Sepakat gak? Sepakat gak? Ya, semoga materi hari ini ya bermanfaat bagi kita semua. Kuis. Oh ya. Iya, oh, iya. ini ya untuk mengakhiri. Iya. Boleh minta waktunya sedikit Sebentar untuk aja. bagi-bagi door prize? Ada sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, boleh minta waktunya sedikit ya. Oke, ya ada kuis ya untuk adik-adik. Yang dari materi yang sudah disampaikan, kalau mendengarkan dengan seksama, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya. Ya. Yang pertama Kak Dian. Angkat tangan yang lebih cepat ya. Ya. Siapa yang cepat dia yang saya Lebih. tunjuk. Jangan angkat tangan dulu, nanti pertanyaannya dulu, baru angkat tangan. Boleh dibantu kakak-kakaknya ya, yang lebih cepat siapa? Ya. Ya. Yuk. Pertanyaannya yang pertama. Ya. Ada berapa indikator PHBS di sekolah? Ya, yang mana? Sana. Itu. Oke. Ya. Ada berapa indikator PHBS dan sebutkan. Sebutkan ya. Paling tidak berapa? 5 ya? Ya, oke. Oke. Boleh disebutkan semuanya atau paling tidak yang benar 5. Yuk. Agak lebih cepat jalannya bisa. Habis Oh, iya. waktunya ini sudah kita. Sebutkan nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Alivia Ramadhani dari gugus Taurik bin Ziyad. Ya. Ada 8. Ya. Ada 8 indikator PHBS, ada 8 sebutkan.
Sini pakai mic ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo, coba. Mencuci tangan pakai sabun. Iya. Menggunakan air mengalir. Itu CPTS ya. Terus Baru satu. Yang kedua, tidak boleh merokok. tidak boleh merokok. Yang ketiga, ayo. mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf, ada yang bisa menggantikan menyebutkan Ayo. indikator? Ayo siapa tadi? Ini, Mas Siapa, ini. Kak? Oh ini. Oh yang ini, Yang maaf. mana, yang mana? Ini. Ya, yang ini dulu kok. Oh ya, Saya. ini, Oh, yuk. ayo. Ayo, nggih. Oke, silakan maju. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anarga Dermawan dari Ya. Gugus Ibnu Sina. Ada 10, tapi saya bisa jawab 5 aja. Oke. Ada 10 indikator PHBS betul? Salah. Ayo, ada berapa? 8. Hah? 8. Ya, 8. Sebutkan 5. Oke. Menggunakan jamban dengan bersih, tidak Ya. merokok, melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi makanan sehat, Iya. dan mengikuti aktivitas sehat lainnya. Ayo, yang lain. Tadi yang pertama, apa? Kurang satu loh. Mencuci tangan dengan Iya, mencuci tangan pakai sabun. Beri tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih, boleh menerima hadiah. Ya. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi ada berapa indikator adik-adik? Ada 8. 8. Ya. Oke. Yang kedua. Selanjutnya pertanyaan kedua. 3M plus itu apa saja? Itu. Ini. Belakang Oh, belakang. lagi. Oh ya ini. Mbak, yang mana Mbak? Yes, Belakang. oke. Oh iya. Oke. Bukan hanya 3M ya, tapi plusnya apa ya? Tolong disebutkan. Ayo, go. Ya, adik-adiknya yang lain boleh siap-siap sambil berdoa. Semoga nggak hafal, semoga nggak hafal. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiana Ilusada dari Gugus Alkindi. Ya. 3M, mengubur, menguras, menutup, dan menghindari gigitan nyamuk. Oke. Dengan cara apa menghindari gigitan nyamuk? Contohnya? Memakai autan. Oke. Ya, betul kira-kira? Ya, terima kasih. Tinggal berapa, Kak? Oke, masih banyak ya hadiahnya. Lagi. Ayo, lagi. Selanjutnya Oke, pertanyaan ketiga. selanjutnya. Ya, Oh, ini ini ya. jawabannya. Nah, Ada berapa langkah cuci tangan dan tolong dipraktekkan? ini. Oke. Hah? Yuk. Ya, kenal. Perkenalkan, Siapa nama nih? saya Ayudia Afiska Putri dari Iya. Gugus Salahuddin Al Ayyubi. Oke, ada berapa 6 langkah? cuci tangan yang baik ada 6. Benar, ada 6. Benar. Ya, apa aja? Gimana caranya? Dari punggung tangan, Telapak tangan dulu. Iya, telapak tangan, Oke, terus Punggung yang kedua, tangan. punggung tangan. Yang setelah ketiga, itu jari-jari, sela-sela Sela-sela jari dulu. Terus? setelah itu kuku, buku-buku jari dulu. buku jari, Terus yang terakhir, jempol, ujung kuku. ujung kuku. Ya. Coba sekarang praktekkan sambil bernyanyi. Ya, ayo teman-teman semua angkat kedua tangannya ke atas. Ya, sambil saya bantu nyanyi. Ya, Oke. Yuk. Kita praktekkan sama-sama 6 langkah cuci tangan. Ada lagunya. Oh, bentar, ada lagunya.
Oke. Oke. Yuk, nih ya. Ada yang tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tahu kan? Oh ya. Tahu semua ya? Nadanya pakai itu. Oke. Iya. Adanya yang praktek. Sambil teman-teman boleh praktek Angkat sama-sama tangan semua tangannya tinggi, diangkat ke kedua atas. tangannya ya. Yuk kita mulai. 1, Oke. 2, 3. Mau sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan dua tangan bergantian. Mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari. Yang terakhir gosok-gosok ujung jari. Jangan cuma keplok-keplok itu deh. Ya. Yuk praktek bareng-bareng. Boleh nggak? Ya tangannya diangkat. Oke. Berdiri deh. Capek kan duduk terus ya? Ya oke. Kita berdiri semuanya. Ya. Ya, ayo dek, go. Mau pulang nggak? Masih lama, oke. Ya, biar gak ngantuk, kira refreshing sebentar, minta tolong. Ya, oke, bisa dimulai. Mau sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan dua tangan bergantian. Mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari. Yang terakhir sok gosok ujung jari. Ya sudah, terima kasih. Boleh terima hadiahnya. Oh hadiahnya belum. Wes kak, sampean sih. Oke, karena masih ada sisa 2 hadiah, pertanyaannya yang dari PHBS mungkin sudah, dari Mbak Dian mungkin ada pertanyaan lain, boleh. Masih ada 2 sisa door prize yang tertinggal, ya. Yang ini agak lebih gede deh, ya. Hadiahnya sisa 2 ya. Kita masih punya 2 pertanyaan tapi tidak di luar tadi, di luar materi PHBS ya. Jadi nanti saya pilih 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Setelah itu kita berpamitan pulang ya. Waktunya sudah habis. Ayo Kak. Ya, dilihat ya. Oh ya, play. Playmu. Yo, nggak usah. Oh. Playmu mana? Pencet. Suaranya ada. Ayo, ditebak kira-kira apa ini? Waktunya 30 detik. Ayo, pause. Iya. Satu lagi di belakang. Dari tadi dia di depan, sekarang yang belakang maju. Ayo Mas. Stop gak? Stop. Ayo, nama siapa? Kira-kira kalimatnya apa? Ayo siapa yang bisa? Tuh. No. Mana dulu? Ini. Ayo Mbak, ayo Mbak yang belakang. Sapi tengkurap. Betul ya? Sip. Ya, sebentar. Satu lagi hadiahnya. Oke. Silakan. Satu lagi untuk laki-laki ya. Siap ya. Yuk.
sapi tengkurap ya tadi ya. Yuk, lanjut. Bentar. Nah, ya. Biar ditemukan dulu jawabannya bener nggak ya kira-kira? Sapi tengkurap. Ya, selanjutnya gambar kedua fokus untuk laki-laki. Yang mana? Ini dulu ya. Ini dulu ya. Oke, yuk. Ayo Mas, apa Mas? Tetangga bawa ember. Apa? Ember. Yuk coba Mbak. Kira-kira bener nggak tetangga bawa ember? Tetangga bawa ember. Oke, good job. Terus ya. Terus ya. Terakhir ya. Oke, alhamdulillah semua sudah disampaikan. Baik, ayo Mbak Tika, kita Ya, tutup. baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Sudah bahagia adik-adik? Sudah melek. Sudah lelah? Ya. Oke. Baik, kami dari tim Puskesmas Hire ya. mengucapkan terima kasih atas antusias dari adik-adik yang luar biasa. Ya, semoga semangatnya tetap terjaga sampai hari terakhir Matsama nanti ya. Amin. Saya akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.